Di Tulus Farm, artinya ini saya pengen tanya Mas Dapi, sudah berapa lama Mas Dapi ternak? Kalau awalnya 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu mulai belajar karena awalnya kan banyak kayu juga, waktu ada banyak virus juga waktu itu di sini, jadi coba cari cari yang lain lah selain awalnya kan Tulus kan memang ke sapi. Sapi merah, itu sapi merah. Yang sebelah ini ya? Ya, yang di farm sebelah. Cuman memang jarang pulang karena waktu itu kan, karena ya anugerahnya di Mekarjaya juga batasan sama PTP yang lahannya agak lumayan luas lah. Memang Mas Dapi, ini kan termasuk pemula untuk di kambing ya. Ini sudah berapa ekor yang dimiliki? Kalau awal beli dua, terus konsep awalnya memang breeding, memang budidaya biar beranak gitu, intinya biar beranak. Jadi kita nggak penggemukan. Sekarang alhamdulillah jadi punya indukan 3 sama anakan 3 sama laki-laki 1. Semua awalnya 2, Gus. Awalnya 2. Terus Mas Dapi ini niatnya mau dibesarkan atau gimana? Kalau dulu kandang masih kecil, dapat rezeki kan dari sini juga sih sebenarnya, rezeki dari kambing juga. Terus awalnya ngambil gedein kandang dulu, dapat nih rezeki kandang. Kalau kedepannya kayaknya segini aja Gus. Kayaknya ini kan lahan luas ini. Luas, lumayan yang punya bapak. Teman kebentur sama waktu karena saya di PTP, bapak juga kerja. Sekarang waktunya juga sudah mulai pressure habis. Kayaknya sini kita fokus di sapi, di kambing, paling nanti nambah di ikan. Tulus Animal kemungkinan mau ngambil ikan juga. Mas Dapi, saya mau tanya, berapa bibitan ini jenisnya apa? Kalau ini koploh ya. Statusnya koploh. Artinya bukan PE ya? Bukan. Koploh ya. Satu bibit berapa itu? Satu betina? Kalau ini sih sebenarnya anakan sendiri, kalau bibit awalnya itu sekitar 17 sampai 15 lah. Tapi harganya? Itu udah hamil. Terus kemarin dapat juga itu harga 17, ketemunya 2 juta sama anak-anak laki-laki. Satu anaknya? Satu laki-laki. Terus kalau pejantannya berapa? Kalau pejantan ini saya nggak pernah beli, itu pejantan sendiri? Anakan sendiri. Alhamdulillah barang kemarin juga bisa keluar 3,3. Dijual? Sudah? Ada yang sudah dijual? Ya, sudah dijual. Ini makanannya apa aja Mas Dapi? Kalau makanan yang otomatis onggok dulu, onggok. Saya beli di Marvel, terus odot itu karena punya ladang di samping. Berapa ladangnya? Kalau ladang itu sebenarnya bukan ladang, punya bule, minjem lahannya sekalian bantu-bantu jagain sawit gitu. Ada 1/4. Nyewa apa gimana? Enggak sih sebenarnya, enggak nyewa, cuman bantuin jaga aja gitu. Ukurannya berapa? Kalau ukurannya sih tanahnya untuk ditanami odot, kalau ukurannya 1/4 hektar, tapi yang sudah positif ditanamin odot sudah setengah. Terus harian makanannya selain odot apa aja? Kalau odot sebenarnya sih makanan basing sih. Saya ngarit biasa ya ngarit. Kalau misalnya ada waktu untuk ke kebun sawit saya ngarit. Tapi kalau misalnya waktunya mepet ya kita pakai odot juga. Kalau misalnya ada waktu di hari Minggu kadang-kadang saya juga bawa buat fermentasi dari coklat, ya bisa juga dari daun singkong, bisa juga semua daun saya pakai. Kalau cara fermentasinya gimana? Metodenya Mas Dapi? Gimana ya? Kalau fermentasi daun coklat di Tulus Animal ini ya sebenarnya fungsinya kita agak keringin dulu. Keringin dulu. Kalau sudah kering nanti kita baru kasih tetes, kasih E4, kasih dedek. Terus kemudian kita agak buat mereka basah, terus kemudian kita anaerob proses, terus kita jangan panasin, paling itu aja. Dimasukin dalam plastik? Dimasukin dalam plastik, terus kita tutup jangan sampai kena panas. Berapa hari? Minimal 12 hari, 2 minggu lah. Daun apa saja yang bisa difermentasi? Daun yang artinya seperti daun coklat itu selain daun coklat? Kalau saya biasanya pakai daun coklat,
daun karet yang kering, terus daun-daun kayak di samping rumah, mangga, saya pakai jambu, daun singkong juga oke. Terus pokoknya ya daun-daun aja lah. Intinya dia jangan tajam karena kita nggak pakai drum, kita pakai plastik, takutnya nusuk, itu aja sih sebenarnya. Oh, artinya takut bocor. Takut bocor. Terus Mas Dapi ini berkaitan dengan tadi pembuatan silasenya ya, daun-daunan. Sejauh ini silase itu gimana perkembangan untuk di kambing? Kalau di kambing sih memang suplemennya saya pakai ampas tahu, juga pakai dedek. Kalau fermentasi atau silase menurut saya sih fungsinya seimbang sih Gus. Kalau misalnya kita pakai silase aja atau pakai fermentasi aja, kita nggak pakai odot, kita nggak pakai tetes, kita nggak pakai dedek, ya kayaknya juga di kambing juga agak berat. Terus keilmuannya ini ikut siapa, mencontoh siapa? Makanya kalau dibilang secara akademinya ya gak enak Gus. Ya, awalnya cuman sebenarnya kan kalau di kambing atau di sapi itu, karena kita itu tidak ada dasar pendidikan, bahasa kerennya kita ngobrol sama hewan Gus. Jadi sebenarnya hewan ini karepe apa gitu. Kalau misalnya di fermentasi saya dibawa ke kebunnya, misalnya ke kebunnya Mas Irul atau ke kebunnya Mas Ahmad, kadang-kadang mereka nggak makan. Itu menurutku bukan mereka yang nggak bisa makan, tapi mereka belum terbiasa dengan pakan kering. Intinya itu. Nah, dan kalau kadang punya saya ini, kalau misalnya kayak kemarin musim hujan, pakan melimpah toh, nggak mungkin kita bikin fermentasi, kan aneh wong mangan ngarit wae iso kan gitu. Tapi saat kita bikin fermentasi musim kemarau, kita harus adaptasi lagi. Kita harus belajarin pelan-pelan. Nah, kalau misalnya mau dibilang cara belajar ini piye Mas Dapi gitu, ya memang harus dibuat lapar. Dan resikonya lapar adalah kurus. Dia akan agak kurus gitu. Makanya agak ngeri juga, karena konsepnya di breeding ya masih agak berani lah gitu. Tapi kalau konsepnya ke penggemukan kayaknya takut lah. Karena kalau penggemukan kan radiusnya waktu tuh 3 bulan, dia harus bongkar. Kalau dia harus adaptasi ya kayaknya nggak kekejar targetnya. Targetnya nggak kekejar. Terus selama ini pernah nggak kambing yang ada atau yang gimana udah pernah dibeli atau memang di breeding ini ngalami sakit? Kalau sakit itu sebenarnya gimana ya? Kalau sakit itu paling mencret Gus. Mencret itu kalau anakan biasa mau belajar onggo atau mau belajar silase atau fermentasi, dia pasti mencret. Sama biasanya babon-babon itu kalau bahasa orangnya nyidam. Dia menurut kami yang secara titen gitu ya, dia kok nafsu makannya turun. Sedangkan kalau dia proses hamil kan nggak mungkin kita injeksi toh, karena itu kan resikonya menggugurkan kandungannya gitu. Jadi akhirnya kita pakai kebiasaan. Oh mungkin ini nyidam, jadi kita kasih sedikit makanan yang mereka suka, kayak misalnya daun-daun jambu basah atau daun-daun misalnya daun singkong yang jemuran misalnya, kayak gitu-gitulah sebenarnya. Kalau selama ini, kalau kendala kemarin memang yang breeding nomor 2 itu mati itu sebab apa? Kalau secara titen, secara bukan apa ya, dia itu beranak 3. Nah, karena kita itu dulu maunya kita si babon ini ngurusin sendiri, akhirnya babon ini rebutan. Nggak tahu ya gimana, menurut kami, menurut saya, dia itu rebutan susu, akhirnya si babonnya ini malah sakit susunya karena untuk rebutan 3 orang anak itu. Akhirnya dia nggak gelem nyusoni sekalian, dia jadi nggak mau nyusuin anaknya. Itu bukan sebab plasentanya ada yang tertinggal? Enggak sih sebenarnya, enggak. Ari-arinya enggak. Dia langsung breeding beranak, ini 2 lagi, bagus lagi. Yang mati anaknya? Yang mati anaknya, bukan babonnya. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Si babon ini enggak mau nyusu. Dan anaknya enggak dibantu dengan susu? Iya, waktu itu kelemahannya gitu. Enggak dibuatkan susu kolostrum? Harusnya dibuatkan susu kolostrum atau memang dikasih susu tambahan. Tapi kalau yang memang yang kedua itu dia memang total enggak mau nyusuin. Jadi memang proses jagal juga dulu belum tahu. Kalau yang ini memang dia kita jagal Gus. Jadi kita memang harus paksa ibunya untuk pegangin kaki belakang biar anak bisa susu. Tapi memang resikonya anak kita pisah. Yang ini yang 2 ini kita anak sudah pisah di umur 1 bulan, kita sudah pisah secara kandang. Tapi kalau susu dia masih kita susuin walaupun dijagal gitu. Terus kesedihannya apa aja dalam berternak pemula, apalagi pilihannya breeding?
Sebenarnya kalau dibilang lama ya, karena saingannya adalah penggemukan dengan modal yang besar gitu kan. Namanya gimana usaha adalah ujungnya adalah laba, hasil. Kalau di breeding ini memang agak lama, tapi menurut saya pribadi, usaha apalagi ngurusin hewan nggak cuman itu Gus, nggak cuman hasil lah. Menurut saya secara puas itu kalau misalnya kita bisa cetak barang ini yang buat kita seneng, intinya gitu. Tapi secara garis besar kalau orang mau dibilang hasil, ya memang besar di penggemukan. Besar di penggemukan. Penggemukan. Terus kalau ngomong kos pakan ini, kos pakan terkait breeding. Terkait breeding ya. Kalau kos pakan, kalau saya di Tulus, memang kalau dibilang Mas Dapi ini untung belum sih Mas Dapi kalau dari awal sampai bongkaran pertama atau sampai jual pertama gitu. Kalau dibilang untungnya, ya alhamdulillah bisa bikin kandang, untungnya. Tapi kalau secara fisik gitu, ini hasil ini untuk beli ini belum ada. Ya paling di kandang aja. Keuntungannya di kandang. Keuntungannya untuk kita bisa bikin gede. Tapi kalau untuk pakan, biaya pakan, biaya tenaga itu dihitung nggak? Ya, iya termasuk ini untungnya. Maksudnya kita jual, kita potong dulu pakan. Manajemennya gitu. Pakan harus berapa untungnya? Kalau dibilang untung ya Gus ya, kalau dibilang untung. Kalau dari ini aja Gus ya. Ini kalau kayu nggak beli. Kalau kayu nggak beli. Kalau tukang sama ini saya kena 1,5 juta sama asbes loh ya. Kayu dari mana kalau kayu nih sendiri, kayu sendiri. Oh kayu sendiri. Kayu di belakang. Kita kan dilala bersihin sekalian bikin tempat ini kayu sendiri nih, kayu sendiri. Enggak, tadi untungnya berapa? Ya 1,5 juta. Terus sama ini jadi ini ya cuman itu 1,5 juta untung bersihnya. Secara fisik. Bersihnya atau belum dihitung kos pakannya? Kos pakan udah luar. Kos itu pakan kita ekor? Kunci di 500 kan? Berapa ekor? Kalau ekoran, kalau yang awal itu enggak, yang dijual yang sampai untung 1,5 juta. 1 ekor atau berapa? Banyak Gus, banyak. 2 tahun saya sudah agak lumayan jual banyak. Agak lumayan banyak karena 2 babon indukannya dua-duanya sudah tak jual. Indukan awal yang Galih sama Andalas sama Ratna ini. Terus saya juga sempat penggemukan dulu 4 ekor. Terus kemarin jual 2 lagi, 6, 8. Yang dijual 8. Keuntungannya dari 8 itu 1,5 juta. 1,5 juta ini 2 tahun ya Gus ya, 2 tahun. Sama harga apa namanya pakan kita 500.000, kos keluar masuk. Transportasi dihitung? Transportasi belum. Nggak dihitung. Intinya saya kos pakan yang beli. Artinya kalau yang odot kayak gini nggak dihitung. Intinya cuman misalnya onggok, dedek, tetes. Kalau breeding ketemunya di mana? Menurut saya Gus ya, kalau di breeding itu, kalau orang kok senang breeding gitu ya, kalau saya sendiri itu memang apa ya, dibilang loh berarti nggak untung Mas Dapi kan gitu Gus ya. Kalau misalnya posisi 1-2 tahun kok cuma 1,5 juta, ya untungnya adalah kenikmatan Gus, nikmat, bahagia. Jadi sekarang Galih itu dulu segini Gus gitu Galih. Sekarang orang udah tawar di 33, saya enggak kasih. Kan senengnya menurutku kita bisa ciptakan kambing sendiri yang orang share dengan kambing kita. Nah, Mas Dapi, tidak semua orang tidak seorang di luar sana ini berangkat dari seneng, ya kan? Tapi berangkat bahwa ternak kambing ini harus menghasilkan. Nah, ini gimana jawabannya untuk kalau misalnya tanya gitu, ya gimana Gus ya? Kalau dibilang untungnya 1,5 juta, tapi dalam waktu setahun, dalam waktu 2 tahun, 2 tahun saya, 2 tahun. Untungnya di Galih, Ratna, Andalas sama ini 4. Yang tadinya 2, untung 1,5 juta. Kita sekarang saya punya 4 dan kemungkinan sekitar 3,5 jutaan. 4 kok 3,5 juta, yang itu aja udah 3 juta kan Galihnya kan. Kalau ini 2 juta, 5 juta. Anggaplah ini 500.000, sekitar 5,5 tambah 1,5, berarti sekitar 7 jutaan. Dalam 2 tahun. 2 tahun
dapat modal balik ke kambing 7,5 juta. Terus semua. Ya, semua. Sama mungkin kalau kandang ini tak rupiahkan loh. Artinya saya tetap nggak beli kandang, saya nggak bikin kandang. Terus yang dulu saya dari berangkat dari 2 ekor. 2 ekor. 2 juta. 2 tahun 7,5 juta. Modalnya di 3 juta. Modalnya di 3 juta. Terus Mas Dapi, ini berkaitan dengan obatan. Ada nggak penambahan obat, baik itu suntik, multivitamin, antibiotik? Kalau saya sih obat-obatan sebenarnya saya enggak ini, karena saya dulu pernah kena di lemahnya pengalaman, lemahnya silaturahim. Saya dulu yang 2 itu saya jual itu karena saya terlalu senang pakai Wormectin. Jadi kalau nafsu makan turun saya injeksi. Akibatnya gitu. apa? Akibatnya untuk breeding dia lemah. Jadi kandungannya ini nggak jadi ya. Kalau misalnya nafsunya jos ya. Terus berkaitan dengan ini nih, apa? Kotoran kambing ini. Ini gimana cara biar nggak bau? Kalau awalnya aku ke herbal, Gus. Ke herbal. Kalau herbal itu pakainya kalau di PTP yang sering di rendah-rendahan itu ada lempuyang, ada temu ireng, yang temu-temuan itu. Kalau itu kita rajin tumbuk satu hari 1 kali aja lah. Karena proses minum kita tumbuk, kita campurin makan atau kita campurin minum, itu insya Allah enggak bau, sama sekali enggak bau. Terus untuk air seninya? Kalau air seninya sih, masalah air seni itu biasanya disentaknya di lantainya, Gus. Proses terlalu rapat atau proses terlalu renggang itu memang untuk mempengaruhi bau juga, iya. Semakin dia terlalu rapat, akhirnya banyak kotoran seni yang nyangkut, akhirnya dia bau juga bisa, iya. Akhirnya ngerepotin peternak, harus bersih-bersih terus. Misalnya saya sebelah sini nih memang awal buat juga kayak gitu. Kalah setting apa? Kalah setting. Awalnya. Tidak belajar dari sebelumnya. Kalau yang sebelah sini udah bagus, udah nggak bau-bau amat. Dan kan dipengaruh di kambingnya juga. Kalau terlalu rapat dia kotor pasti. Ini dimandikan nggak sih kambingnya? Kalau ini saya nggak mandiin, kecuali gale. Kalau gale memang mandi, yang laki-laki. Berapa hari sekali? Kalau mandi biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Kalau betinanya nggak dimandikan? Kalau betina enggak. Betina itu cuma kalau ada gejala kayak misalnya dia gatel-gatel, dia merasa kayaknya, kita lihat dulu posisinya kenapa. Gitu. Terus saya butuh juga referensi untuk pemirsa di luar sana. Ini berkaitan dengan yang namanya keluh kesah. Apa keluh kesahnya? Kalau keluh kesah nih ya, Gus ya. Karena di sini itu kita itu saingannya, kalau mau dibilang usaha ya Gus ya, kita saingannya sama orang-orang yang punya sapi dan di kebun, punya sapi yang di lahan PTP. Kenapa? Mereka itu cuman modal, terus kemudian mereka lepas, terus dia cuman lihat pagi, lihat sore, dia nggak ngarit, dia nggak beli suplemen, dia nggak beli makanan tambahan, kos pakannya dia nol. Sedangkan kita untuk di breed ini, di kambing atau di sapi yang dikandangkan, otomatis kita kalah di tenaga, pakan, kos pakan, pokoknya pirang-pirang. Dan itu yang kadang-kadang membuat para peternak-peternak rumahan ini merasa bahwa usaha-usaha yang di rumah ini tidak menjanjikan. Sebenarnya bukan gitu juga. Karena kalau misalnya kita ngelawannya, membandingkan sama yang di kebun, kita memang kalah jauh, Gus. Maksudnya di kebun itu yang diliarkan, makan rumput semau-maunya, gitu. Memang nggak akan gimana-gimana, kita akan pasti kalah. Kita pasti kalah. Mereka bahkan kadang 2 hari atau 3 hari dia baru lihat lagi, mereka nggak ada masalah, Gus. Nggak pernah pulang. Tahu-tahu beranak, tahu-tahu beranak. Bahkan dia 3 hari kadang nggak nyariin, hari keempat dia baru nyariin. Mereka kadang malah punya sip, satu regu itu ada 3 orang, dia punya sip, hari ini siapa. Dalam menjaga ternak di kebun yang liaran itu. Ya. Enggak, ini selain saingan itulah,
berkaitan dengan keluh kesah ternak ini sendiri? Kalau keluh kesahnya sih nggak ada, Gus. Orang awalnya juga satu seneng, memang senang di breeding. Kalau punya anak itu senang. Keluh kesahnya memang kita itu kan nggak tahu posisi kambing ini berhamil atau tidak, apalagi posisi kandangnya yang tidak koloni. Kita kan kandangnya kan satu-satu. Dia kapan minta kawin gitu kan, kadang-kadang mereka ada yang memang tidak seperti yang satunya kambing dia ada yang gembret terus gitu kan, ini pasti minta kawin. Ada yang dia nggak, diem aja, cuman turun pola nafsu makannya, ternyata dia kemarin minta kawin. Nah kadang-kadang kayak gitu yang kita belum pengalaman. Akhirnya itu membuat breeding jadi terlalu panjang, waktunya terlalu lambat. Berarti enak koloni sebenarnya, sangat enak koloni. Daripada disekat-sekat. Daripada di individu-individu. Sangat enak. Untuk pemula lebih baik koloni. Lebih baik koloni. Terus mau bikin kandang koloni nggak? Kalau rencana memang ini agak ada melesetnya. Kita breeding tetap jalan di sebelah kanan, tapi yang sebelah kiri kita untuk neken kos pakan biar ada surplus bolak-baliknya. Kita mau coba laki-lakian, insya Allah. Di fatteningnya? Di fattening kami sebelah kiri kemungkinan kita fattening di penggemukan. Kalau yang sebelah kiri ini kita mau di breeding tapi koloni. Jenuh juga ternyata. Jenuh. Di breeding jenuh juga. Jenuh. Nunggunya jenuh. Satu nunggu ya, intinya karena awalnya seneng ya. Awalnya cuma seneng. Tapi kalau dibilang wah kok gak hasil gitu ya jenuh. Capek. Lebih baik di penggemukan. Ya penggemukan saya belum, tapi kayaknya insya Allah minta doanya juga di besok kita fattening. Ditulis animal kita fattening insya Allah. Oke Mas Dapi, tadi berkaitan dengan bahasa hewan gimana? Saya ingin tahu. Apa ya? Kalau mau membahasakan tuh kadang-kadang ginilah, guys. Hewan itu walaupun dia ndak ngomong, menurut saya dia itu bisa komunikasi kok. Komunikasinya gimana, ciri-cirinya? Gimana ya? Kemarin tuh ada yang minta kawin gitu ya. Saya turunin, ini kambing nggak mau kawin. Nggak mau, dia nggak mau mating. Kan aneh toh, secara hewani harusnya nalurinya kan keluar. Tapi dia itu nggak mau dipaksa kayak apa nggak mau. Saya bilang ini nggak iso, dia nggak mau, saya bilang. Dan menurutku hewan itu punya bahasa. Pasti hewan punya bahasa, dan kita itu harus mencari bahwa sebenarnya hewan ini maunya apa, komunikasi kita seperti apa. Menurutku ya gitu. Itu juga menurutku jadi kunci kesuksesan breeding yang memang menurut saya belum sukses secara pribadi karena saya belum menemukan bahasa-bahasa mereka. Intinya gitu sih. Tapi kalau hewan pasti dia kasih isyarat ke kita bahwa maunya dia apa, mereka harusnya kasih tahu kita. Tinggal kita aja yang nyari. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Dapi. Mudah-mudahan ini buat informasi semuanya baik lah. Ya.